pertempuran di Manhole mencapai titik paling brutal ketika Xiaoyan berdiri berhadapan dengan Tianzun pertama yang telah menyatu dengan pedang Kaisar Tulang. Setelah penggabungan itu, tubuh dan pedang menjadi satu kesatuan. Aura dingin dan tajam menyelimuti seluruh aula, dan setiap gerakan Tianzun meninggalkan jejak retakan di ruang. Dengan tubuh ini, tak seorang pun bisa mengejarku. Suaranya bergema penuh kesombongan. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Bahkan, penglihatan para ahli Douzun di sekitar hanya mampu menangkap bayangan kabur. Ia setara Dou Sheng, bintang 2 tingkat lanjut, dan dengan kecepatan ekstrim itu, ia hampir tak tersentuh. Namun Xiaoyan tetap tenang. Ia menarik napas panjang. Tatapannya jernih, tanpa gelisah. Segel tangan perlahan terbentuk. Kekuatan spiritualnya yang telah ditempa selama bertahun-tahun meledak keluar seperti samudra tak bertepi. Sosok ilusi raksasa muncul di belakangnya, menyelimuti tubuhnya dengan tekanan jiwa yang luar biasa. Kemarahan ilahi, musim semi kuning. Raungan tak kasat mata meledak. Gelombang spiritual menyapu seperti badai kiamat. Udara membeku, ruang bergetar, dan dalam satu dentuman jiwa, sebagian besar ahli Hall of Souls langsung membeku di tempat. Mata mereka kosong sebelum tubuh dan jiwa hancur menjadi abu. Dalam sekejap, 70% kekuatan Manhole musnah. Tianzun pertama berada tepat di pusat badai itu. Ia mencoba bergerak, terlambat. Serangan spiritual itu menghantam langsung inti kesadarannya. Pertahanan mentalnya retak, dan rasa sakit luar biasa meledak di dalam jiwanya. Pedang Kaisar Tulang terpental, memutar liar di udara. Tubuh tuanya terlempar keluar dari wujud penyatuan. Tidak mungkin. Darah menyembur dari mulutnya. Xiaoyan tidak memberi celah sedikit pun. Jari musim semi kuning. Jari energi raksasa turun dari langit. Tekanan berat membuat udara runtuh. Tianzun mencoba mengangkat pertahanan, tetapi tubuhnya yang masih terguncang jiwa tak mampu bereaksi. Ledakan terdengar saat satu lengannya hancur menjadi kabut darah. Jeritannya menusuk telinga, belum selesai. Palem musim semi kuning. Telapak energi kolosal menghantam seperti gunung runtuh. Tubuh Tianzun pertama ditembak jatuh dari langit, menghantam bumi dan menciptakan kawah ribuan kaki. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba ke seluruh Manhole. Debu mengepul tinggi. Xiaoyan melayang di udara, jubahnya berkibar. Aura Tianzun masih ada, lemah, hampir padam. Mati. Ia mengangkat tangannya untuk mengakhiri semuanya, namun ruang di depannya tiba-tiba berputar liar. Tekanan baru, jauh lebih berat, turun seperti langit runtuh. Riak spasial pecah, dan sesosok pria berjubah hitam melangkah keluar. Xiaoyan, beraninya kau. Suara itu penuh amarah membunuh. Wakil kepala Hall of Souls, aura Dou Sheng, bintang 3 tingkat lanjut menyebar tanpa ditahan. Tekanannya jelas melampaui Tianzun pertama. Xiaoyan tidak mundur, ia bahkan tersenyum tipis. Wakil kepala Hall of Souls, akhirnya kau berhenti bersembunyi? Nada suaranya datar, namun provokatif. Aku akan membawamu ke klan Hun, jawab wakil kepala dingin. Kau bisa bertemu ayahmu di penjara kami. Sekilas bayangan Xiaoyan melintas di benak Xiaoyan, namun wajahnya tetap tenang. Aku sudah mengatakan, jika sesuatu terjadi pada ayahku, Taushe Ancient God Jade akan kuserahkan pada klan Gu. Wakil kepala menyeringai. Tanpa menunggu, Xiaoyan justru melambaikan tangan ke arah kawah. Api membara turun untuk memastikan Tianzun benar-benar mati. Berani! Wakil kepala menjentikan jari. Naga hitam dari kabut gelap muncul dan menelan api tersebut. 5 rantai hitam raksasa melesat dari lengan bajunya, membelah udara dengan suara dentang logam. Di depanku, kau tak layak disebut. Rantai itu mengunci ruang di sekitar Xiaoyan, hendak meremukkan tubuhnya. Namun sebelum menyentuhnya, ruang mendadak terbelah. Gelombang spasial liar meledak, menghancurkan rantai-rantai itu menjadi serpihan. Kau pun tak layak disebut di hadapan kaisar ini. Suara perempuan terdengar dingin. Seorang wanita berambut ungu muncul dari riak ruang. Tatapannya angkuh, auranya kuno dan agung. Ziyan. Tekanan Dou Sheng bintang 4 menyelimuti medan tempur. Wakil kepala terkejut. Suku naga Void kuno. Ziyan tersenyum meremehkan. Segel tangan terbentuk dan cahaya emas gelap memancar. Dalam sekejap, naga emas raksasa muncul di langit, membuka mulutnya dan menelan seluruh kabut hitam wakil kepala, seperti paus menelan laut. Sementara itu, Xiaoyan menarik tubuh Tianzun dari kawah dengan tangan api raksasa. Kondisinya mengenaskan.
Satu lengan hilang, tubuh retak, jiwa terguncang. Tiba-tiba tubuh Tianzun membengkak. Ia hendak meledakkan diri. Tanpa ekspresi, Xiaoyan mengepalkan tangan. Tangan api raksasa meremas. Ledakan terjadi. Tubuh Tianzun hancur total. Namun secercah cahaya hitam melesat keluar jiwanya. Mencoba kabur, jaring api menyebar dan mengurung jiwa itu. Pekikan menyedihkan menggema saat api membakar kesadarannya. Xiaoyan menyusutkan api menjadi botol giok api, menyegelnya dengan kekuatan spiritual, lalu menyimpannya. Wakil kepala menggertakkan gigi melihat bawahannya disegel. Ia menghancurkan token giok perak untuk memanggil bala bantuan. Namun, ruang tetap sunyi. Ziyan terkekeh. Seluruh area ini sudah kukunci dengan aliran spasial kacau. Tak satu pun riak bisa menembus. Wajah wakil kepala mengeras. Ia menatap kehancuran manhole. Mayat berserakan. Aura padam di mana-mana. Kesalahan terbesar kami, katanya dingin, adalah tidak membunuhmu sejak dini. Ketika perjanjian klan Hun berakhir, klan Xiao dan aliansi Mansion Langit akan dihapus dari muka bumi. Ia tertawa keras. Lalu tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam pekat. Ledakan energi itu memaksa membuka celah dalam segel spasial Ziyan. Dalam sekejap, ia menembus retakan dan menghilang. Keheningan turun sesaat. Orang itu cepat sekali kabur, gumam Xiaoyan. Ziyan mengangkat bahu. Mengalahkannya tidak sulit. Tapi jika ia hanya ingin melarikan diri dengan seluruh kekuatan, sulit dihentikan. Xiaoyan mengangguk. Tanpa Ziyan, hari ini akan jauh lebih berdarah. Namun hasilnya sudah cukup. Tianzun pertama tewas. Jiwanya tertangkap. Sea Heart Flame direbut kembali. Manhole runtuh. Habisi semua yang tersisa. Perintahnya. Dr. Peri kecil dan King Lin memburu sisa ahli Hall of Souls. Ziyan menyapu mereka dengan kekuatan mutlak. Di sisi lain, Yao Lao menekan Sain Guyo hingga nyaris tak mampu bertahan. Setelah situasi terkendali, Xiaoyan mengangkat Heavy Xuan Ruler. Tebasan api setinggi 1000 kaki turun dan membelah aula utama menjadi dua. Bangunan runtuh. Di balik reruntuhan, puluhan ribu rantai hitam menggantungkan jiwa-jiwa bercahaya. Mereka dirantai, disegel, diperas sebagai sumber energi. Mata Xiaoyan mengeras oleh amarah. Dengan satu lambaian tangan, badai angin menghancurkan seluruh rantai itu. Satu persatu, jiwa-jiwa membuka mata mereka. Tatapan kosong berubah menjadi cahaya harapan. Setelah bertahun-tahun terkurung dalam kegelapan tanpa akhir, mereka akhirnya bebas. Manhole hari itu benar-benar jatuh. Hall of Souls menerima pukulan telak yang mengguncang fondasi mereka. Dan nama Xiaoyan bersama aliansi Mansion Langit menggema ke seluruh Central Plains sebagai kekuatan yang tak lagi bisa diinjak-injak. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan Hall of Souls menangkap kalian lagi. Suara Xiaoyan tenang, tetapi wibawanya menembus udara yang dipenuhi bau darah. Di atas reruntuhan manhole, ribuan jiwa melayang seperti bintang-bintang pucat. Sebagian menangis tanpa suara, sebagian berlutut di udara, sebagian lagi membungkuk dalam-dalam. Mereka telah terperangkap bertahun-tahun dalam kegelapan, disiksa, diekstraksi, diperlakukan seperti bahan mentah. Kini mereka bebas. Langit bergetar saat jiwa-jiwa itu satu persatu menembus penghalang ruang, melesat menuju dunia luar. Aura kesedihan dan rasa syukur menyelimuti tempat itu seperti kabut tipis. Xiaoyan menghela napas panjang. Namun saat ia hendak berbalik, sebuah firasat tajam menusuk kesadarannya. Ada sesuatu yang belum selesai. Matanya menyapu reruntuhan aula raksasa yang telah rata dengan tanah. Di bawah puing-puing, jauh di kedalaman, terdapat fluktuasi energi yang sangat tersembunyi, halus tetapi murni hingga menggetarkan jiwa. Xiaoyan turun perlahan. Satu lambaian tangan menciptakan badai angin yang menghancurkan batu-batu besar dan menyingkirkan pilar runtuh. Tanah terbelah, memperlihatkan sebuah rongga besar yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Di sana, tergantung sebuah gugusan cahaya transparan setinggi 5 kaki. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi jernih seperti kristal. Ribuan rantai hitam terhubung padanya. Rantai yang sebelumnya mengikat para jiwa. Fluktuasi spiritualnya begitu padat hingga membuat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ini adalah esensi jiwa. Suara Yao Lao terdengar berat dari belakang. Xiaoyan menoleh. Sosok tua itu turun perlahan dari langit. Di kejauhan, aura pertempuran telah benar-benar padam. Sain Guyo telah dihancurkan dengan bantuan Ziyan. Esensi jiwa. Ulang Xiaoyan pelan. Ia bisa merasakannya. Di balik kemurnian itu tersembunyi lautan energi yang sangat besar.
Untuk membentuk gugusan sebesar ini, dibutuhkan setidaknya 1 juta jiwa, lanjut Yao Lao. Manhole telah mengumpulkannya selama puluhan tahun. Wakil kepala aula tadi terlalu panik hingga meninggalkannya. 1 juta, gumam Xiaoyan. Dadanya terasa berat. 1 juta nyawa hanya untuk 1 gumpalan cahaya. Hall of Souls benar-benar momok bagi seluruh benua ini. Mereka memang monster, jawab Yao Lao tanpa ragu. Metode memurnikan jiwa seperti ini bahkan lebih kejam daripada membantai tubuh fisik. Xiaoyan menatap gugusan cahaya itu lama. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Menyerap esensi jiwa dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis. Jelas Yao Lao, jika jumlahnya cukup besar, seseorang bahkan bisa menyentuh di state. Apakah maksud guru? Seseorang dari klan Hun ingin mencapai di state. Suara Xiaoyan sedikit bergetar. Yao Lao terdiam sesaat. Mungkin, saat aku ditangkap dulu, mereka memaksaku membantu suatu proyek. Aku menolak. Dugaan terkuatku sekarang, itu berkaitan dengan pemurnian esensi jiwa. Keheningan menyelimuti rongga bawah tanah itu. Pikiran Xiaoyan melayang pada Demon Saint Huang Quan. Sosok legendaris itu telah mencapai di state, namun tetap gagal menjadi Doudi karena sesuatu yang hilang dari dunia ini. Mungkinkah yang hilang itu berhubungan dengan esensi jiwa? Gumamnya. Ia menggeleng pelan. Petunjuknya terlalu sedikit. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Yao Lao memandangnya serius. Ia lahir dari pembantaian. Seharusnya tidak ada. Namun karena sudah terbentuk, membiarkannya hanya akan sia-sia. Tingkat spiritualmu berada di heavenly state, tingkat lanjut. Untuk mencapai kesempurnaan, kau membutuhkan lonjakan besar. Terutama untuk merebut Purifying Demonic Lotus Flame nanti. Xiaoyan tidak langsung bergerak. Ia menghancurkan sisa rantai hitam dengan satu dorongan kekuatan spiritual. Rantai-rantai itu hancur menjadi debu hitam. Ia menyentuh permukaan cahaya itu. Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua. Gugusan cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang emosi meledak keluar. Kebencian, keputusasaan, kesedihan jutaan jiwa. Tekanan mentalnya cukup untuk merobek kewarasan. Namun perlahan emosi itu mereda, seolah menerima janjinya. Mereka yang memiliki hubungan memiliki hak atas objek spiritual, ujar Yao Lao tipis. Sepertinya kau memang berjodoh dengannya. Xiaoyan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Ia menatap lautan mayat di atas manhole. Ayo pergi. Kelompoknya segera meninggalkan pegunungan. 10 menit kemudian, ruang kembali bergetar. Sosok hitam muncul di atas reruntuhan wakil kepala aula. Tatapannya langsung menuju lubang kosong, wajahnya memucat. Jiwa yang dikumpulkan selama 100 tahun, dirampas oleh bocah itu. Aura kemarahannya membuat ruang retak. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Ia mengepalkan tangan. Bocah itu dilindungi ahli dari naga Void kuno. Tanpa kepala aula turun tangan, tak ada yang bisa membunuhnya. Ia teringat 10 tahun lalu. Xiaoyan hanyalah semut. Kini semut itu telah tumbuh menjadi ancaman. Inilah akibat membiarkan anak harimau tumbuh besar. Matanya menyipit. Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul dalam 2 bulan. Jika klan mendapatkannya, rencana besar kita akan melompat jauh. Xiaoyan, lain kali kami yang akan meratakan aliansi Mansion Langitmu. Sosoknya menghilang dalam pusaran ruang. Berita kehancuran manhole menyebar seperti badai. Central Plains gempar. Hall of Souls, organisasi yang bahkan membuat menara pil kewalahan, dipukul telak. Aliansi Mansion Langit kini diakui sebagai kekuatan super sejati. Banyak faksi yang selama ini menahan kebencian akhirnya bersorak diam-diam. Sky Mansion bukan lagi aliansi baru. Mereka adalah tandingan langsung Hall of Souls. Di alam bintang, Xiaoyan bersiap memurnikan esensi jiwa. Ia duduk bersila di puncak gunung. Gugusan cahaya setinggi 5 kaki melayang di hadapannya. Api cokelat keabu-abuan muncul dari mulutnya. Gabungan berbagai api surgawi yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian tingkat rendah. Saat api menyelimuti gugusan itu, uap hitam tipis muncul. Perangkap. Xiaoyan meningkatkan intensitas api. Uap hitam itu menguap habis. Gugusan cahaya menjadi sebening kristal. Ketika ia mulai menyerapnya, gelombang energi spiritual mengalir deras seperti banjir. Jiwanya terasa direndam dalam cahaya hangat. Lapisan kristal misterius mulai menyelimuti tubuh spiritualnya. Namun di balik kehangatan itu, ia merasakan kedahsyatan skala kekuatan tersebut.
lautan energi dari sejuta nyawa. Dan itu baru permulaan. Energi spiritual mengalir seperti arus sungai yang tak berujung. Gugusan esensi jiwa bergetar hebat di hadapan Xiaoyan. Setiap helai cahaya yang terpisah darinya berubah menjadi aliran murni, lalu masuk ke antara alis Xiaoyan tanpa hambatan. Di dalam lautan kesadarannya, dunia berubah. Ruang spiritualnya yang luas kini dipenuhi cahaya putih pucat. Di pusatnya berdiri tubuh spiritual Xiaoyan, jernih, padat, memancarkan kilau kristal. Namun saat aliran energi itu masuk, permukaan kristalnya mulai memadat lebih jauh. Retakan-retakan halus muncul, bukan karena hancur, melainkan karena ditempa ulang. Gelombang emosi muncul kembali. Jeritan, ratapan, kebencian yang belum terbalas. Lautan kesadaran bergetar. Di luar, tubuh fisik Xiaoyan tetap duduk diam, namun keringat dingin mengalir dari dahinya. Tekanan mentalnya meningkat, ujar Feng Zunze dengan suara rendah. Di kejauhan, Yao Lao berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ia harus menanggungnya sendiri. Jika gagal, jiwanya bisa retak. Tetua pertama. Menara pil kecil menatap gunung itu serius. Heavenly State tingkat lanjut menuju kesempurnaan. Jaraknya tipis tapi sulit ditembus. Banyak orang terjebak di sana seumur hidup. Gunung tempat Xiaoyan berkultivasi mulai memancarkan tekanan spiritual yang terasa nyata. Para murid aliansi Mansion Langit yang berada ribuan kaki jauhnya mulai terengah. Tekanan ini seperti ada lautan menekan dari langit. Bisik salah satu murid. Menjauh, bentak seorang tetua. Jangan mendekat sembarangan. Namun beberapa murid yang berkemauan kuat justru menggertakkan gigi dan tetap bertahan. Jika bisa bertahan di bawah tekanan seperti ini, kekuatan spiritual kita pasti meningkat. Di puncak gunung, kristal pada tubuh spiritual Xiaoyan semakin tebal. Namun di dalam lautan kesadarannya, badai mulai terbentuk. Ribuan bayangan samar muncul. Wujud-wujud jiwa yang pernah terkorbankan. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menatap. Tatapan kosong penuh penderitaan. Xiaoyan berdiri di hadapan mereka. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan kalian sia-sia. Suara jiwanya menggema. Api surgawi muncul di sekeliling tubuh spiritualnya. Api itu tidak membakar, melainkan menenangkan. Gelombang emosi yang kacau mulai melemah. Bayangan-bayangan itu perlahan berubah menjadi titik cahaya, lalu melebur ke dalam tubuh spiritualnya. Tekanan melonjak drastis. Di dunia luar, langit alam bintang berubah warna. Awan energi berkumpul membentuk pusaran besar. Fenomena langit. Feng Zunze terkejut. Belum, jawab Yao Lao pelan. Itu hanya resonansi spiritual. Retakan ruang tipis muncul di udara. Tekanan kini meluas hingga 10.000 kaki. Banyak ahli Daozun bahkan tak mampu berdiri tegak. Tubuh fisik Xiaoyan mulai memancarkan cahaya kristal samar. Energi Douqi di sekitarnya tersedot masuk tanpa sadar. Hari demi hari berlalu. Memasuki hari ke-40, gugusan esensi jiwa telah menyusut hampir setengah. Namun tekanan spiritual tidak berkurang, justru semakin padat. Di lautan kesadaran, tubuh spiritual Xiaoyan kini sepenuhnya diselimuti kristal transparan. Ia tampak seperti patung kaca hidup, namun satu lapisan terakhir belum terbentuk. Masih kurang, gumamnya. Energi yang dibutuhkan untuk mencapai Heavenly State sempurna ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya. Tiba-tiba, sisa esensi jiwa bergetar hebat, seolah merespons kebutuhannya. Gelombang terakhir melonjak masuk tanpa ditahan. Boom! Di dalam kesadarannya, suara ledakan tanpa suara mengguncang segalanya. Kristal terakhir terbentuk. Tubuh spiritual Xiaoyan berubah total, tidak lagi sekadar kristal, melainkan seperti inti berlian yang tak bisa dihancurkan. Tekanan menghilang seketika. Lautan kesadaran menjadi sunyi. Namun, keheningan itu mengandung kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Di dunia luar, pusaran awan energi runtuh. Gelombang tekanan yang sebelumnya menekan alam bintang tiba-tiba tersedot kembali ke satu titik, ke tubuh Xiaoyan. Kemudian, sunyi. Semua ahli mengangkat kepala. Xiaoyan membuka mata. Tatapannya jernih, dalam, seolah mampu menembus jiwa siapapun. Aura yang terpancar tidak lagi liar atau menekan. Ia terkendali. Namun justru karena itu terasa mengerikan. Yao Lao tersenyum tipis. Heavenly State, sempurna. Feng Zunze menarik napas panjang. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang mencapainya. Tetua pertama tertawa pelan. Anak ini benar-benar menembus batas. Xiaoyan berdiri perlahan. Ia mengepalkan tangan. Tak ada ledakan energi,
tak ada badai. Namun, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, seolah tak mampu sepenuhnya menahan keberadaannya. "Guru," katanya pelan. Yao Lao muncul di hadapannya. "Bagaimana rasanya?" Seperti melihat dunia dari dimensi berbeda. Ia menatap langit alam bintang. "Sekarang aku mengerti sedikit tentang di state, namun masih ada sesuatu yang hilang." Yao Lao mengangguk. "Itulah misteri terbesar dunia ini." Feng Zunze melangkah maju. "Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul kurang dari 1 bulan lagi. Hall of Souls pasti bergerak." Tatapan Xiaoyan berubah dingin. "Kali ini, kita yang akan mengambilnya." Angin bertiup pelan di puncak gunung. Tekanan Heavenly State sempurna sepenuhnya tersembunyi di dalam dirinya. Namun siapapun yang cukup peka dapat merasakan bahwa aliansi Mension Langit kini memiliki kartu truf sejati. Di Central Plains, badai besar sedang menunggu. Dan kali ini, Xiaoyan bukan lagi semut yang dikejar pemburu. Ia telah menjadi pemburu itu sendiri.